Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta ma'sudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita cita-cita lagi ya. Cita-cita tentang ma'rifah yang di bagian 3. Kemarin terakhir tentang ucapan salam ke kanan, salam ke kiri ya. Cuman kita ambil dari perjalanan mi'rajnya Rasulullah. Ketika karamnya Rasulullah Isra Mi'raj, ini supaya ada bukti-bukti bahwa bukan jasadnya Nabi Muhammad yang terbang ke atas langit atau ke aras, bukan. Dalam surah Isra ayat 1, Maha suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Di situ bukan dibilang Allah Maha suci Allah memperjalankan Nabi Muhammad, bukan. Tapi Maha suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Nah, itulah maka diundanglah Jibril menjalankan perintah Allah untuk mengundang Nabi Muhammad. Setelah mutu qabla antal maut, karam di situ Nabi Muhammad Rasulullah telah perjumpaan dengan para nabi-nabi. Yang maksud perjumpaan sini apa gitu. Itulah ruh orang mukmin namanya. Ruh orang mukmin, ruh yang suci, karena yang bisa berjumpa sama Allah tuh ruh yang suci. Karena Allah Maha suci. Makanya ayat pertama Isra ayat 1 itu Maha suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Karena mau berjumpa sama suci, maka hamba yang suci yang berjumpa. Itu baru bisa. Di dalam perjalanan itu ada dialog-dialog, termasuk permintaan Nabi Muhammad. Salah satunya, ya Allah ya Rabbi, kenapa cuma aku saja yang engkau selamatkan, engkau beri selamat? Kenapa tak hamba-hambamu, umatku yang soleh dan soleha? Maka Allah juga mengabulkan. Makanya salam sebelah kanan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadillahi solihin. Selamat engkau yang nabiku, nabi-nabi Allah. Yang kedua, hamba-hamba yang soleh. Itu yang diminta sama Rasulullah. Makanya dikabulkan Allah. Nah, lantas setelah mi'rajnya Rasulullah, Rasulullah kan saat itu memang dalam keadaan bersedih di sebelum dia mi'raj karena meninggalnya Khadijah. Setelah itu adalah turunlah perintah rukun sholat namanya. Perintah rukun sholat dari mulai berapa puluh rakaat sampai ke 5 rakaat. Itu ada dialog antara Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad dengan ruhnya Nabi Musa. Nah, setelah ada perintah rukun, barulah diterapkan kepada umat agar umat mengerti perjalanan itu. Karena perintah itu juga ada dialog dengan Allah. Kenapa Nabi Muhammad tuh menerapkan rukun sholat kepada umat, dan itu satu-satunya yang menjadi imam itu Nabi Muhammad Rasulullah. Karena Nabi Muhammad yang sudah sampai kepada Allah, maka Nabi Muhammad yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Kita manusia biasa, umat di saat itu ataupun orang awam di saat itu kan belum berjumpa Allah. Yang berjumpa sama Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang menyampaikan doa-doa umatnya, sahabatnya kepada Allah. Nah, logikanya karena umat belum berjumpa sama Allah selain Nabi Muhammad. Itulah yang terjadi, makanya hingga sampai sekarang itu diterapkan. Tapi ingat, satu pelajaran adalah yang menjadi imam itu yang mengenal Allah, yang menyaksikan Allah. Dan itulah yang umat itu
harus beradab kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu dimuliakan sama Allah. Nabi Muhammad itu yang sampai yang berjumpa kepada Allah. Hingga doa-doa para umat itu meminta sama Allah, sekalipun umat sahabat meminta sama Allah, tetap itu Nabi Muhammad yang menyampaikan. Karena Nabi Muhammad yang tahu di mana rumahnya Allah, Nabi Muhammad tahu pernah berjumpa dengan Allah. Itulah makanya beradabnya kita kepada Rasulullah. Kalau sekarang beradabnya kepada guru ataupun ulama warisatul anbiya. Karena tak cinta aku kepada, kata Allah di dalam hadis qudsi, tak cinta aku kepada hambaku, kata Allah, sebelum dia mencintai orang yang telah mengenalkan dia kepada Allah. Itulah kita harus beradab. Kita kan kadang menganggap kita sudah bisa minta doa sama Allah langsung dikabulkan. Permasalahan yang satu, ketika kita minta sama Allah, siapa yang menyampaikan? Itu saja. Innallaha la yanzuru ila atsamikum wala ila qulubikum wala ila aswarikum wala ila qulubikum. Allah tidak melihat ucapan perbuatan kamu, Allah melihat hati kamu. Karena dilihat hati kita sama orang yang sudah kenal Allah, maka disampaikan. Itulah kira-kira ceritanya. Maka disampaikan ya. Maka kita jangan merasa bahwa kita doa kita udah sampai sama Allah, sudah makbul sama Allah. Jangan. Ini kan masih banyak nih para ulama, para ulama-ulama lah yang jelasin dakwah yang merasa doanya sudah sampai sama Allah. Padahal doanya itu disampaikan sama orang yang sudah berjumpa sama Allah. Jadi jangan pernah merasa kita sudah bisa langsung sama Allah, nggak ada itu. Belum suci kita, belum pernah berjumpa kita sama Allah. Jadi jangan pernah merasa. Nah itulah kira-kira. Hinggalah sampai sekarang, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad wafat, Muhammad berkata, aku ini gudang ilmu. Wa ali bawaan alilah pintunya. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini gudang ilmu, kata Rasulullah. Ali itu pintunya. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Artinya setelah Rasulullah kembali kepada Allah, jasadnya sudah dikubur, tentu kan ada penerus-penerusnya, bukan keturunannya. Di situ nggak keturunannya, tapi penerusnya, penerus ilmu itu. Nah yang kebetulan penerus ilmu itu adalah keturunannya. Contohnya teruskan sama Ali, Hasan, Husain. Nah contohnya Ali itu bukan keturunannya kan, Ali itu menantunya, tapi Ali sebagai penerus ilmunya sampai ke Hasan, ke Husain. Ya, para sahabat lain macam mana? Para sahabat lain dengan keilmuannya. Nah, begitulah kira-kira. Sampai sekarang. Kita harus tahu bahwa kita ini punya silsilah, punya wasilah untuk sampai ke Rasulullah. Pembuktiannya dengan ilmu. Bukan dengan cakap-cakap, bukan dengan baca kitab, tidak. Keilmuan itu memang orang yang mengajarkan kita tuh bisa mengenalkan kita kepada Allah. Memang kita lihat hanya Allah yang di hatinya. Dengan mata hati melihatnya. Itulah disebut dengan ulama warisatul anbiya. Ulama warisatul anbiya itu yang sampai ilmunya kepada Rasul, kepada Allah. Sampai kepada malaikat, Rasul, malaikat Allah.